Hari ini kita dapat bonus pujian dan kesaksian dari jauh, ya, tapi selalu dekat di hati dari keluarga Manurung yang melayani Tuhan di Timika, ya, Papua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, kami bersuka cita. Ibadah kami hari ini, kami ingin sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindu Tuhan memberkati setiap pujian, penyembahan, dan firman yang kami dengarkan. Memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Memberikan penghiburan bagi hati kami. Menegur setiap kesalahan kami. Kami bangkit kembali Tuhan. Hidup hanya bersama dengan Yesus. Untuk Yesus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Supaya apa yang hamba sampaikan, itulah yang Tuhan inginkan untuk kami dengarkan dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini tanggal 20 berapa? 29. Nah, kenapa ingat? Karena 2 hari lagi gajian. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak terasa ya, baru tahun baru tanggal 1, sekarang udah mau ditinggalkan lagi bulan Januari. Sudah mau memasuki bulan Februari. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Suami Istri Akur, Berkat Meluncur. Haleluya. Pak Yunus, ini kan untuk orang tua yang sudah menikah, suami dan istri. Kami yang belum menikah ini gimana? Anak remaja ini bagaimana? Pulang aja kah? Toh satu ketika kalian akan menikah. Amin. Nah, amin ya. Nah, oke. Karena itu semua orang belajar dari TK, SD, SMP dan SMA. Walaupun nanti tujuannya ke perguruan tinggi. Nggak ada kan langsung belajar ke perguruan tinggi kan. Semua belajar dari awal. Nah, karena itu sebelum menikah belajar dulu dari orang sudah pernah menikah. Nah, ya. Supaya apa? Saat nanti menikah sudah tahu apa kata firman Tuhan hubungan suami istri. Jangan bilang nanti terlambat. Kenapa dulu saya nggak diajar? Hari ini, siapapun yang mendengarkan khotbah ini, atau nanti di YouTube, siapapun mendengarkan khotbah ini, tetap kita selalu belajar. Yang sudah menikah, suami istri, tetap selalu belajar. Yang belum menikah, belajar. Supaya sebelum nanti menikah, sudah tahu apa itu hubungan suami istri. Baik, suami istri akur, berkat meluncur. Ya, tapi kalau suami istrinya cekcok, nah, maka siap-siap nanti encok. Ya, encok. Ya, oke. Profesi saya sehari-hari adalah selain sebagai hamba Tuhan, pendeta dan gembala, saya adalah seorang advokat atau pengacara. Nah, karena itu saya mau kutip satu pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang tentang Perkawinan, yang kemudian ada sedikit perubahan, beberapa ayatnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, di sana dikatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita. Ingat ya, perkawinan antara pria dan bukan pria dengan ya, bukan wanita dengan itu. Ya, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara pria dengan wanita. Sebagai apa? Suami istri. Bukan sebagai TTM. Apa itu? Teman tapi mesum. Teman tapi mesra. Bukan. Ya, ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri. Tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi bahagianya nggak setahun, nggak 10 tahun, nggak 30 tahun, tapi kekal. Kekal artinya selamanya. Berdasarkan, ada dasarnya. Ketuhanan yang maha esa. Itu yang disebut dengan perkawinan. Pria dan wanita menjadi suami istri, tujuannya untuk hidup bahagia, kekal, dasarnya
ketuhanan yang maha besar. Ada nggak orang yang saling mencintai, pria wanita, suami istri, 30 tahun kemudian bilang, aduh, kayaknya kita nggak berjodoh ini. Nggak cocok katanya. Ini bukan tulang rusuk, tapi tulang iga, tulang sup, tulang apa ya. Nah, jadi bagaimana? Ya, sorry lah, kita bercerai saja. Ada nggak yang begitu? Ada. Itu penyanyi yang terkenal itu, ya, puluhan tahun menikah, dan setelah usia 60-an, menceraikan istrinya lewat pengadilan dengan alasan nggak cocok, nggak jodoh. Jadi selama puluhan tahun ini ngapain aja kalian? Bermesraan dalam foto, dalam video, dalam penampilan. Ujung-ujungnya bilang apa? Nggak kekal. Ini hanya sementara 30 tahun. Nah, ya. Perkawinan itu adalah untuk kebahagiaan kekal berdasarkan Tuhan. Nah, itu yang namanya perkawinan. Sehingga membentuk rumah tangga. Suami dan istri. Nah, kita buka 1 Korintus 7 ayat 13. Berkat akan turun, akan meluncur, keluarga akan makmur kalau suami istrinya akur. Ya. 1 Korintus 7 ayat ketiga. Ayat ketiga. Ayat ketiga. Dan 13. Ayat ketiga. Ya. 1 Korintus 7 ayat ketiga. Kita baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Amin. Artinya apa? Suami, jalankan kewajibanmu kepada istri, dan sebaliknya apa? Istri, jalankan juga kewajibanmu kepada suami. Saudara kekasih dalam Kristus, suami istri bisa akur, syaratnya adalah masing-masing menjalankan kewajiban. Jangan hanya menuntut hak. Hak saya sebagai suami ini. Istri bilang, hak saya juga sebagai suami ini. Nah, kalau adu ngebanding-bandingkan hak siapa yang lebih tinggi? Hak suami atau hak istri? Biasanya hak istri ya. Kenapa? Karena istri selalu pakai hak yang tinggi. Kalau pakai sepatu. Ya, haknya lebih tinggi. High heels. Kadang bisa berapa senti? 12 senti, 15 senti. Wah, kalau laki-laki pakai yang begitu, repot. Ya, jadi kalau banding-banding ke soal hak, wah, repot. Ya, akhirnya cekcok. Kalau sudah cekcok, jadi encok. Jangan hanya menuntut hak, tapi jalankan kewajiban. Itu kata firman Tuhan hari ini. Suami, jalankan hakmu, jalani kewajibanmu. Istri, jalani kewajibanmu. Nah, mari kita lihat apa kewajiban suami, ya, yang harus dijalankan supaya keluarganya bahagia. Kita buka Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Ini dia kewajiban suami yang wajib harus dijalani oleh siapapun yang namanya suami. Mari kita baca sama-sama Efesus 5 ayat 25. 1, 2, 3. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Jelas, tegas, apa kewajiban seorang suami? Mengasihi istri. Ya, jadi ini. Kalau kewajiban suami 10, 100, susah menghafalnya. Tapi kewajiban suami 1, apa? Mengasihi istri. Nah, mari kita lihat contoh-contoh apa
bagaimana penerapannya kalau betul-betul suami mengasihi istri. Bukan hanya di mulut, bukan hanya di bibir, ya, tapi betul-betul dijalani. Ada banyak, tapi hari ini saya hanya sampaikan 3 saja. Ya, 3. Kenapa? Pertama, mengingat waktu. Kedua, supaya hafal dan dilaksanakan. Dikasih tugas 100, lupa. Ya, 3. Apa contoh suami? Apa bukti suami mengasihi istrinya? Yang pertama, kita buka 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Ini contoh. Ini bukti kalau seorang suami betul-betul mengasihi istrinya. Nah, anak-anak juga lihat ya, apakah papimu, papamu, ayahmu melakukan hal ini atau tidak kepada ibumu, kepada mamimu. Nah, ya. 1 Petrus 3 ayat 7. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Doa udah lama, udah capek, udah kesel, nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Kenapa? Ini dia rahasianya. Jalankan ini, maka doamu tidak akan terhalang. Setiap doamu akan dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Apa itu yang harus dibuktikan, yang harus dilakukan oleh suami kalau dia mengasihi istrinya? Hormatilah. Ya, bukan artinya ketemu istri, hormat, bukan begitu. Hormati istri, hargai istri, jangan perlakukan istri sebagai pelayan. Jangan jadikan perlakuan istri menjadi seorang pembantu, babu, atau orang-orang yang dianggap tidak berharga. Karena itu, tidak atau kurang dihargai. Jangan. Makanya, kalau jalan antara suami dan istri, ada tetangga kami dulu. Persis sebelah rumah kami. Suami dan istri kalau jalan, satu di depan, satu di belakang. Jadi nggak pernah jalan berdampingan. Selalu dia duluan, suaminya, istrinya di belakang. Jangan lakukan hal itu, hai suami-suami. Engkau selalu harus berada di samping istri. Ya, engkau memang kepala, engkau memang imam. Tapi bukan berarti istrimu bisa engkau sepelekan, bisa engkau nggak hargai. Apalagi kalau suami-suami yang sukses dalam pekerjaan, sukses dalam ekonomi, sukses dalam usaha, sementara istrinya tidak bekerja, hanya di rumah saja. Jangan sekali-kali engkau merasa sukses itu hanya datang daripadamu, istrimu hanya sebagai orang yang ngurus rumah dan anak-anak saja, karena itu engkau tidak hargai dia. Jangan, jangan, dan jangan. Karena apa? Kesuksesanmu itu adalah berkat Tuhan. Doamu dikabulkan adalah karena istrimu. Kalau engkau tidak menghargai, tidak menghormati istrimu, bencana akan terjadi dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Karena itu, hai suami-suami, buktikan kau mengasihi istrimu, jangan hanya waktu pacaran, ya, supaya dapat hatinya, juga dapat izin dari calon mertua, segala yang baik-baik dikeluarkan. Kalau perlu berakting, jangan, ya, jangan. Kasihi istrimu, hargai dia, hormati dia, perlakukan dia sebagaimana mestinya. Itu bukti kita mengasihi seorang istri. Ya, itu yang pertama. Hargai istrimu, hormati istrimu. Ya, kalau engkau sendiri tidak menghormati istrimu, orang lain nanti lebih-lebih lagi tidak menghargai dan tidak menghormati istrimu. Tapi kalau engkau perlakukan istrimu dengan begitu baiknya, orang tidak akan berani tidak menghargai istrimu.
Ya. Yang kedua, apa bukti bahwa suami mengasihi istrinya? Kita buka 1 Timotius pasal 3. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. 1 Timotius 3 ayat 12. Apa ini bukti seorang suami mengasihi istrinya? 1, 2, 3. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya. Jadi suami itu harus mengurus, ya, mengurus siapa? Anaknya dan mengurus keluarganya. Nah, nanti bedanya dengan seorang istri mengurus keluarganya. Beda. Kalau suami mengurus rumah tangganya, artinya suami harus menyiapkan keperluan rumah tangganya. Apa itu keperluan rumah tangganya? Rumah tangganya perlu apa? Uang, hepeng. Itu siapa yang harus mengurusnya? Suami. Artinya suami harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Ini firman Tuhan katakan. Kalau engkau betul mengasihi istrimu, maka engkau harus mengurus dalam arti menafkahi istri dan anak-anak. Artinya, siapa tulang punggung keluarga? Suami. Bukan istri. Istri boleh bekerja? Boleh. Boleh cari nafkah? Boleh. Tapi tetap tulang punggungnya siapa? Suami. Jangan jadikan istri menjadi tulang punggung. Keliru. Ya. Sama-sama bekerja boleh. Sama-sama berusaha boleh. Sama-sama mengurus perusahaan bagus. Tapi tetap tugas pokok mencari nafkah adalah suami. Ya, suami. Jadi kasih istrimu dengan kerja keras. Banting tulang. Bukan tulang yang dibanting-banting ya. Tidak boleh. Banting tulang artinya kerja keras. Mencari nafkah untuk istri. Ada hal-hal yang baik dan itu saya tiru. Mungkin saudara juga bisa tiru para suami. Apa itu? Sejak saya menikah sampai hari ini, setiap saya terima apapun, gaji, bonus, kemudian setelah saya tidak bekerja, semua penghasilan saya, income saya, sekalipun itu dalam amplop, semuanya utuh saya berikan kepada istri. Jadi saya tidak mengenal ada istilah uang lanang, uang wadon. Nah, ada uang laki-laki, ada uang perempuan. Jadi kalau dia terima entah gaji, entah penghasilan apapun, sebagian dia sisihkan. Untuk siapa? Untuk dia sembunyikan. Ya untuk apa aja lah, pokoknya disembunyikan dulu, baru sisanya dikasih kepada istri. Ada yang gitu? Ada. Jadi disisihkan. Biasanya yang disisihkan lebih sedikit atau lebih banyak? Biasanya lebih sedikit. Karena dia hanya ngambil. Ya, hanya ngambil. Sedikit disembunyikan. Terus dia bilang, "Mami, inilah penghasilan saya." Nah, ini si istri bilang, "Oh iya, ya, terima kasih." Dia nggak tahu, udah gua bohongi. Ini udah gua simpan. Ya, itu namanya uang lanang. Yang diberi pada istri, uang wadon. Ya, nah, ini uang laki-laki, ini uang perempuan. Ada yang begitu. Tapi ada juga dia sisihkan kebalikan. Yang disisihkan adalah yang banyaknya. Yang sedikitnya yang dia kasih kepada istrinya. Ada nggak? Ada. Ya. Bahkan ada yang begini. Dia bilang kepada istrinya, ini ya jatah bulanan ya. Untuk beras, untuk makan, untuk minum, untuk listrik. Segini ya. Cukupkan ya. Ada. Si istri bengong. Hah? Cuma segini. Kan gajimu nggak segitu. Iya, pokoknya
ini aja untuk ngurus ya keluarga. Selebihnya saya yang pegang. Kalau kamu butuh kepepet, minta aja kepada saya. Jadi istri kalau kepepet baru minta. Ada nggak yang begitu? Ada. Di mana? Di sini atau di sana? Sana, sini. Ya. Jadi ada seperti saya, semua penghasilan meskipun di amplop saya biarkan, ya. Apalagi nggak dibuka di amplop. Nah, mau di amplopin, di seal ataupun terbuka amplopnya, semuanya 100% saya berikan kepada istri saya. Dari mulai awal menikah sampai hari ini. Ya, itu full semua. Jadi dia jadi bendahara. Terus saya bagaimana? Saya dapat jatah nanti dari dia. Ya, saya dapat jatah dari dia sesuai dengan kebutuhan saya lah dalam sebulan. Sebab selebihnya semua sudah diurus, diatur oleh istri. Ya. Jadi saudara, manapun yang mau saudara pakai, mau 100% diberi kepada istri, silakan. Saya kenapa lakukan itu? Karena saya merasa saya nggak pintar pegang uang dan mengelola uang. Nah, itu alasan saya. Ya, lebih pintar istri saya mengelola. Dan saya percaya dia bisa mengelola. Jadi untuk apa saya harus sebagian-sebagian aja deh untuk kamu deh. Ya, nanti kamu tilep, kamu mau pakai itu yang nggak benar, ada sebagainya. Enggak. Jadi semuanya saya berikan 100% sama dia. Silahkan kelola. Saya hanya dapat jatah saja. Sesuai dengan kebutuhan saya sebulan. Tapi kalau saudara merasa istri saya nggak pintar mengelola uang, oke, nggak apa-apa. Ya, saudara yang mengelola uangnya. Jadi nggak salah juga. Tidak harus 100% beri kepada istri. Enggak. Itu tergantung ya. Saudara bisa memberikan sebagian. Tapi, tolong dicatat ini. Tolong didengarkan ini. Dan jangan hanya dicatat, didengarkan. Tapi laksanakan. Apa? Waktu ngasih kepada istri yang sebagian saja, jangan pelit-pelit. Cukupkan ya. Cukupkan. Sebulan. Ada cerita kan? Si istri saking keselnya. Terima hanya segini. Istri suaminya bilang, cukup kan ya untuk sebulan? Istrinya langsung bilang, tenang. Jangankan sebulan, setahun pun ini cukup. Wah, hebat ini istriku. Nggak salah. Memang pilih istri. Segini aja bisa cukup setahun. Ngomong-ngomong, gimana caranya? Gampang. Uangmu, aku beli kalender. Kalender itu isinya apa? Setahun. Ya, cukup setahun. Dipakai untuk apa? Beli kalender. Ya, karena kalender pasti ada 1 Januari sampai 31 Desember. Ya, jangan pelit kepada istri. Jangan istri sampai mengeluh. Mengeluh sama keluarganya masih mending. Tapi kalau dia mengeluh sama Tuhan, bahaya. Bahaya. Kalau dia mengeluh sama Tuhan. Oke, jadi bekerja keraslah, ya, bekerja cerdaslah. Mohon berkat Tuhan, selalu libatkan Tuhan, supaya Tuhan berkati pekerjaan dan usahamu, kau dapat uang, dapat gaji, dapat hasil. Jangan pelit memberikan kepada istri. Ya, nafkahi, itu bukti engkau mengasihi istri. Oke, nah yang ketiga, yang terakhir. Apa bukti seorang suami mengasihi istrinya? Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 19. Kolose 3 ayat 19. Kita baca 1, 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jelas dan tegas. Seorang suami tidak boleh berlaku kasar kepada istri. Kasar lewat mulut dengan ucapan, kasar lewat tangan, ringan tangan, bahkan nggak berhasil jadi pemain bola, ya, gagal jadi pemain bola, main bola di rumah, bukan bola yang tendang, siapa yang tendang? Istri ditendang, terlalu.
Ya, firman Tuhan yang mengatakan hal ini. Suami-suami, kasihi istrimu dengan cara jangan berlaku kasar terhadap istri. Puji Tuhan, Tuhan menjadi saksi. Selama perkawinan saya dengan istri saya, tidak pernah sekalipun saya melakukan lewat tangan saya, lewat kaki saya, lewat tubuh saya, kasar kepada istri saya. Tidak pernah. Ya. Istri saya jadi saksi, Tuhan jadi saksi. Tidak pernah. Yang pernah apa? Nah ini mulut ini. Kadang kasar sama istri. Tapi itu dulu. Sekarang, ya mudah-mudahan sudah terjadi perubahan. Karena mulai mengerti dan bukan hanya mengerti, tapi mulai taat menjalankan firman Tuhan. Jangan kasar kepada istri. Baik lewat ucapan maupun lewat tindakan. Jangan kasar. Ya, suami karena merasa lebih segala-galanya dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam pendidikan dan sebagainya, langsung tidak menghargai, meremehkan, dapat gaji pun dicicil-cicil kepada istrinya, ya, dengan alasan hemat, 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 padahal pelit, ya. Nah, dan yang terakhir, jangan kasar kepada istri. Itu bukti seorang suami mengasihi istrinya, dan itu adalah kewajiban. Tidak ada pilihan, ya. Tidak ada pilihan, tidak ada tawar-menawar. Itu adalah kewajiban seorang suami terhadap istri. Mengasihi dengan cara menghargai, memberikan nafkah, kebutuhan rumah tangga, dan jangan sekali-kali berbuat kasar kepada istri. Nah, sekarang tiba giliran. Apa kewajiban seorang istri? Kita buka Efesus 5 ayat 22. Efesus 5 ayat 22. Ini giliran istri. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya. Di situ ditulis kata tunduk ya, saudara kekasih dalam Kristus. Jangan diubah, tanduklah suamimu. Ya, jadi banteng ya. Jangan. Firman Tuhan bilang tunduk. Tunduk itu apa? Taat. Taat kepada suami. Suami adalah kepala, suami adalah imam, pemimpin dalam rumah tangga. Bagaimana kalau dia sewenang-wenang? Tidak, karena tadi kita udah tahu kewajiban suami mengasihi. Jangankan sewenang-wenang, berlaku kasar saja pun tidak boleh. Jadi, suami yang sudah mengasihi istrinya, maka istri harus tunduk kepada suami. Ada nggak istri yang lebih pintar dari suami? Ada. Ada nggak istri yang lebih kaya dari suami? Ada. Sekalipun istrinya lebih pintar, pendidikan lebih tinggi, pekerjaan jabatan lebih tinggi, penghasilan lebih tinggi, ekonominya lebih kaya, firman Tuhan tetap katakan, istri-istri, hai para istri, tunduklah pada suami. Ya, tunduk. Nah, mari kita lihat. Apa ini contoh? Apa ini bukti seorang istri tunduk pada suaminya? Ya, oke. Kita baca Efesus 5 ayat 33. Tadi ayat 22, sekarang ayat 33. Efesus 5 ayat 33. Oke. 1, 2, 3. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Nah, tadi suami menghargai, menghormati istrinya. Sebaliknya, istri pun wajib menghargai, wajib menghormati suaminya. Tempatkan suamimu sebagai kepala, sebagai pemimpin. Ya, jangan kau atur-atur suamimu, apalagi di depan orang lain. Itu kau merendahkan
suami. Dan kalau itu engkau lakukan, Tuhan akan marah. Karena engkau sudah melanggar kewajibanmu untuk menghargai, menghormati suami. Ya, jadi banyak sekarang kan perempuan yang sekolah tinggi kan, banyak perempuan yang akhirnya bekerja juga jabatannya tinggi kan. Jangan itu menjadi alasan engkau bisa memperlakukan suamimu dengan tidak hormat. Ada seorang pejabat tinggi perempuan dan dia bilang, di pekerjaan jabatan saya tinggi, saya dihargai, saya dihormati, tapi di rumah tetap yang tertinggi adalah siapa? Suami saya. Kalau dia capek, saya pijit. Saya jadi tukang pijitnya. Bisa nggak panggil tukang pijit? Bisa. 10 berderet bisa dibayar. Habis ini ya, habis ini ya, habis ini ya. Bisa. Tapi saya adalah istri. Ya, saya mijit suami saya. Kalau nggak saya masak, pembantu yang masak tetap saya kontrol. Bukan, Bi, masak. Udah, diam aja. Ya, jadi hormati suamimu. Hai para pemudi-pemudi, remaja-remaji, ya, perempuan-perempuan yang nanti sekolah tinggi dan dapat jabatan tinggi, dapat penghasilan tinggi, tetap apa? Hormati suami. Ya. Yang kedua, kita buka Titus pasal 2 ayat 5. Titus pasal 2 ayat yang kelima. Ini bukti seorang istri tunduk kepada suaminya. Apa itu? 1, 2, 3. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Apa yang kita ambil? Rajin mengatur rumah tangga. Tadi ada kan di suami mengurus. Artinya apa? Bukan suami yang ngepel. Tapi mengurus rumah tangga, dia menafkahi rumah tangganya. Nah, istri mengurus rumah tangga. Apa? Itulah pekerjaan mengelola rumah tangga. Makanya kalau dia sibuk, ada ART, asisten rumah tangga. Asisten itu semua ngurus dari halaman rumah sampai ujung rumah, ya kan? Nah, karena itu istri-istri harus rajin mengurus rumah tangga. Rajin menyapu, jangan lantainya kotor. Rajin ngepel, rajin membersihkan WC, kamar mandi. Rajin membersihkan kamar, jangan berantakan. Rajin. Jangan MALAS, malas. Begitu masuk rumah, aduh ini rumah gimana sih berantakan. Itu pekerjaan suami atau pekerjaan istri? Itu pekerjaan istri. Tapi suami boleh bantu nggak? Boleh. Jangan jelas dan tegas. Firman Tuhan bilang, ngurus rumah tangga. Artinya apa? Ngurus keluarga. Itu tugas kamu ya. Saya tidak. Jangan begitu. Ya, mengasihi istri. Boleh nggak suami cuci piring? Boleh. Boleh nggak suami ngepel? Boleh. Kenapa tidak? Tapi bukan jadi utama. Lihat suami istri capek, ya gantian. Ya, nah, tugas saya salah satu, dan ini rutin. Apa? Beresin kamar. Ya. Jadi anak-anak memang harus kita didik, saudara kasih dalam Kristus. Ada yang saking sayang anaknya semua oleh pembantu. Coba belajar, ya, dan ajarkan anak kita. Minimal itunya, selimutnya dia bereskan sendiri. Ya, itu kan paling mudah kan.
Baju nggak soalnya dicuci sendiri, nggak usah lah gitu ya, ada yang nyuciin. Tapi minimal selimutnya dia yang beresin sendiri. Jangan udah 1 minggu begitu aja. Habis bangun berantakan, tidur dipakai, bangun lagi berantakan lagi, malamnya dipakai lagi, besok paginya berantakan lagi. Yang kedua, handuk. Habis pakai, lempar sana. Dia yang taruh kan, dia yang lempar. Sore dia mau pakai, aduh saya kemana? Lah yang dia pakai siapa? Dia. Yang naruh siapa? Dia. Tapi kan udah terbiasa. Di mana aja dia sampai, dia letakkan, akhirnya dia bingung sendiri. Di mana letaknya? Ya taruh di tempatnya dengan rapi, nanti mau pakai juga mudah diambilnya. Ayo, tugas dari seorang istri adalah mengurus rumah tangga. Rajin. Biar rumah itu bersih, rumah itu rapi. Nah, karena itu, seorang istri bangunnya harus jam berapa? Jam berapa? 1. Jamnya aja ada 1, betul. Tapi bukan jam 1. Ya. Jam 5. Jam 5. Paling lambat jam berapa? Ya jam 6 lah. Gitu ya. Istri saya selalu bangun 4:30. Kadang jam 4. Makanya jam 8 dia udah tidur. Jam 4:30, jam 4 udah bangun. Ngapain? Beres-beres, tapi terutama berdoa dan memuji Tuhan. Itu pekerjaan seorang istri. Ya. Kalau itu dilakukan oleh suami, dilakukan oleh istri, berkat akan meluncur. Ya. Yang ketiga. Kita buka Wahyu 21 ayat 2. Wahyu 21 ayat yang kedua. Ini nasihat firman Tuhan kepada para suami, juga kepada istri. Wahyu 21 ayat 2. 1, 2, 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Oke, hai para istri, suka dandan nggak? Ya Pak, namanya perempuan. Minimal apa? Bedak. Minimal bedak. Oh, nggak ada bedak-bedakan. Ada nggak perempuan yang nggak pakai bedak-bedakan? Ada. Minimal ngapain? Nyisir. Ada perempuan nggak nyisir? Wah, bahaya. Gini, sekalipun dia nggak pakai sisir, minimal dia pakai tangannya sisir juga kan? Ada begitu bangun, bisa langsung pergi kemana-mana, rambut berantakan? Wah, ada. Minimal dirapikan dulu rambutnya, minimal itu. Atau kasih bedak sedikit. Nah, itu juga namanya dan. Pertanyaannya, istri-istri dandan untuk siapa? Firman Tuhan bilang untuk, tapi ada nggak orang perempuan yang berdandan bukan untuk suaminya? Untuk siapa? Untuk orang lain. Begitu keluar dia dandan, dandin, dandun, dandan, dan sebagainya. Tapi kalau di rumah, berantakan. Pakai daster, keringatan. Ya, firman Tuhan bilang, hai istri-istri, dandan itu untuk suami, bukan untuk orang lain. Ya, ingat. Perempuan boleh berdandan, boleh. Keluar rapi, boleh. Tapi jangan di rumah berantakan. Ya, kau berdandan untuk suamimu. Di rumah berdandan rapi untuk suami. Keluar pun bukan untuk orang lain, berjalan bersama suami. Berjalan tanpa suami pun berjalan sendiri, tetap untuk suami. Artinya apa? Menjaga kehormatan suami. Bayangkan kalau istri saya pergi kerja, pergi ke kantor, rambut awut-awutan, baju awut-awutan. Yang malu siapa? Suami. Maka berdandan itu untuk suami. Yang terakhir, saudara, mencari suami, mencari istri, jangan hanya karena wajah. Jangan karena penampilan saja.
cantik, ganteng. Tapi mari kita belajar 2 ayat. Kejadian 29 ayat 17. Kejadian 29 ayat 17. Dan Kejadian 39 ayat 6. Kejadian 29 ayat 17. 1, 2, 3. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok apanya? Sikapnya dan cantik parasnya. 2 hal yang kita catat. Rahel perempuan. Perempuan jangan ganteng. Ya, perempuan itu harus cantik. Cantik parasnya dan juga elok sikapnya. 2 hal. Jadi laki-laki cari perempuan, cari yang elok sikapnya dan cantik parasnya. Nah, yang kedua, Kejadian 39. Perempuan cari calon suami, nah, yang seperti apa? Kejadian 39 ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan siapa? Yusuf, ya. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain daripada makanannya sendiri. Nah, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi selalu ada 2. Perempuan harus cantik parasnya tapi juga elok sikapnya. Laki-laki carilah yang manis sikapnya dan elok parasnya. Sebab kalau hanya modal kecantikan dan kegantengan, nah, nanti KDRT, perempuan jadi sansa. Ya, akhirnya hidung berdarah-darah. Masuk kantor polisi, nangis-nangis di video, minta ampun, minta maaf. Anehnya, nangis tapi nggak ada air matanya. Ya, nah, itu air mata Pak Ayah. Bukan Bu Ayah, dia laki-laki. Kalau perempuan, Bu Ayah. Ya, kalau dia laki-laki, air mata Pak Ayah. Nangis tapi nggak ada air matanya. Saya pernah dengar orang ada bilang anak-anak kalau nangis nggak ada air matanya itu nakal nanti. Itu kata orang dulu. Believe it or not, ya. Anak-anak kalau dia nangis tapi nggak ada air matanya, itu aduh bahaya. Nah, karena pada umumnya orang nangis pasti ada air mata, ya. Sekali lagi, cari suami, cari istri, jangan hanya lihat parasnya, tapi lihat sikapnya. Terutama lihatlah apa dia takut Tuhan atau tidak. Kalau itu yang terjadi, suami takut Tuhan, istri takut Tuhan, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, hidupnya dengan akur, berkat Tuhan meluncur. Tapi kalau berkat Tuhan belum meluncur, mari cek. Suami sudah laksanakan kewajiban atau belum? Istri sudah melaksanakan kewajiban atau belum? Periksa dan perbaiki. Kalau engkau nggak mau peduli, maka siapa yang mau peduli pada dirimu? Tuhan menunggu. Perbaiki dirimu, berkat yang sudah tersedia akan meluncur menuju kepada tujuannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami ketahui, tapi kami laksanakan dalam kehidupan kami. Suami lakukan kewajibannya, istri lakukan kewajibannya, maka hidup mereka akan bahagia, tidak sementara, tapi selamanya, dan berkat Tuhan jasmani dan rohani akan turun atas rumah tangga suami istri yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bacakan